Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Fadila dari kelas 2D dengan NPM 2069100569 akan membahas materi tentang sejarah kepramukaan di Indonesia. Gerakan pramuka di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Belanda Nationale Parvinderig Organisation atau NPO di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama di Jakarta didirikan Belanda Jong Indonesische Padvinderig Organisasi atau JIPO. Kedua organisasi ini merupakan cikal bakal kepanduan Indonesia dan melebur diri menjadi satu, yang bernama Belanda Indonesische Nationale Parvinderig Organisasi atau INPO di Bandung pada tahun 1926. Yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan, gerakan pramuka di Indonesia sempat terhambat ketika penjajah Belanda pulang dan digantikan oleh pemerintahan Jepang. Dalam masa penjajahan Jepang yang mengaku-ngaku sebagai pelindung Asia, pemimpin Asia dan cahaya Asia, melarang adanya organisasi di Indonesia. Hal ini menyulut banyak kemarahan publik karena bahkan organisasi kepanduan tidak boleh dilanjutkan. Meski ada aturan tentang penolakan organisasi, beberapa anggota BPU PKI tetap merencanakan Perkino II. Masa isolasi dari organisasi rakyat ini membuat semangat kepanduan yang ada dalam dada anggotanya berkobar semakin kuat. Pada bulan September 1945, beberapa tokoh dari Gerakan Kepanduan Indonesia memutuskan untuk melakukan pertemuan di Yogyakarta dalam rangka membentuk sebuah panitia sebagai panitia kerja dan wadah dari sebuah organisasi yang besar. Panitia baru ini kemudian dikenal dengan Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia atau KPPI. Dan di sebuah kongres tentang Kesatuan Kepanduan, kongres ini berlangsung pada tanggal 27 hingga 29 Desember dan yang berlokasi di Surakarta. Sebagai hasilnya terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia yang menghadapi masa sulit ketika hendak berkembang. Salah satu alasan yang ada adalah penyerangan kembali Belanda mulai 17 Agustus 1984, di mana saat itu ada seseorang yang berencana menembak mati Suprapto dan berhasil. Adalah tentang bagaimana putusan untuk mencapai konsepsi yang baru memberikan kesempatan untuk beberapa golongan agar mereka bisa kembali menyejahterakan kembali organisasi mereka yang telah runtuh. Kongres ini juga membahas tentang bagaimana masyarakat sekitar mampu membuat organisasi kepanduan mereka sendiri. Hingga kini, kisah itu akan terus diceritakan jika ada salah satu kita yang berbicara atau bertanya tentang lahirnya gerakan pramuka di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.